Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Cuk Ujowo selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Proses Industri Kimia. Baik, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inventory analysis. Next. Langkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri yaitu Hamzah Al-Musofi dengan NIM 085. Perkenalkan, nama saya Nila Marianti Permatasari dengan NIM 076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Auliah dengan NIM 084. Perkenalkan, saya Dwi Rizka Amelia dengan NIM 086. Perkenalkan, nama saya Yunita Biosari dengan NIM 100. Lanjut. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan dari inventory analysis itu sendiri. Untuk pengertiannya itu, inventory analysis itu merupakan suatu teknik analisis risiko yang menggunakan penggambaran urutan suatu peristiwa ataupun kejadian dari awal hingga akhir sesuai dengan sebuah alur konsep sistem yang sudah dirancang untuk menangani peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, untuk tujuannya ini, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut itu dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain dan diterapkan dalam sistem, atau akankah peristiwa tersebut berkembang menjadi suatu kecelakaan serius. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari teknik ini. Untuk kelebihannya ini, metode ini dapat digunakan pada sistem yang cukup rumit. Kemudian teknik ini metode ini, proses pengambilan keputusan dan penanganannya ini dapat dilakukan dengan lebih tepat. Kemudian metode ini dapat digunakan untuk menemukan beberapa alternatif solusi dari sebuah peristiwa awal dan pembuatan metode ini justru cenderung sederhana dan dapat dibuat tanpa bantuan software. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu, metode inventory analysis ini tidak dapat mengenali semua resiko dari peristiwa awal yang terjadi. Kemudian dengan menggunakan metode ini, hanya akan ada dua kondisi keadaan dalam sistem yang ditangani, yaitu berhasil ataupun gagal. Dan untuk penggunaan metode ini mengakibatkan beberapa penggunaannya menjadi tergiring opini dan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu, sehingga menyebabkan adanya persepsi optimis maupun pesimis. Baik, selanjutnya mungkin ada cara mengidentifikasinya. Yang pertama ada menentukan peristiwa resiko awal atau initial event, di mana resiko awal ini dapat dicontohkan seperti ledakan kecil yang menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Lalu yang kedua ada menentukan skenario suatu peristiwa, di mana setelah menentukan peristiwa resiko awal ini, Anda ini dapat membuat skenario bagaimana peristiwa resiko tersebut ini akan ditangani atau dimitigasi. Lalu yang ketiga ada menentukan tingkat kemungkinan berhasil dan gagalnya suatu penanganan, di mana untuk setiap penanganan yang diberikan ini perlu dicantumkan tingkat kemungkinan berhasil maupun tingkat kemungkinan gagalnya. Lalu yang keempat ada menentukan tingkat dampak apabila suatu skenario ini terjadi, di mana setiap skenario yang telah dibuat menentukan hasil akhir eta dengan membuat perkiraan tingkat dampak yang akan diterima bila suatu peristiwa terjadi. Lalu yang kelima ada melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi, di mana hasil akhir etanya ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa seluruh upaya usaha penanganan peristiwa yang penting ini sudah dimasukkan ke dalam analisis dan dihitung hasil akhirnya. Next. Lanjut, mungkin ini ada studi kasus yang kami pakai yang berjudul Risk Assessment of Buried Natural Gas Pipelines, Critical Aspect of Inventory Analysis, ditulis oleh Marco Pottigia, Tommaso Vairop, dan Bruno Fabiano. Next. Kemudian pada pendahuluan di studi kasus yang kami pakai, ini dalam 40 tahun terakhir, gas alam berupa NG menduduki peringkat ketiga dalam konsumsi energi dunia
dan memiliki perspektif pertumbuhan terbaik di antara sumber fosil lainnya. Sejak tahun 70-an, konsumsi gas alam dunia telah meningkat lebih dari 34 kali lipat, tumbuh dari 100 miliar meter kubik menjadi 3.424 miliar pada tahun 2013. Penggunaan jaringan pipa untuk transportasi gas alam ke industri domestik mewakili mode distribusi dan total panjang pipa di seluruh dunia yang terus meningkat, sehingga meningkatkan risiko skenario kecelakaan yang relevan. Terjadinya kegagalan suatu pipa dapat disebabkan oleh beberapa penyebab yang berbeda seperti gangguan ular, korosi, cacat material atau konstruksi, keran panas yang dibuat karena kesalahan penggerakan tanah, atau dari penyebab lain seperti kesalahan operasional dan pemeliharaan. Kemudian ada aspek keselamatan saluran pipa yang membawa bahan-bahan berbahaya tidak termasuk dalam pedoman Seveso yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan industri maupun dalam undang-undang UE lainnya seperti petunjuk peralatan tekanan atau PET. Tinjauan atas kecelakaan yang relevan di masa lalu dapat memberikan bukti statistik mengenai sejauh mana jaringan pipa menimbulkan risiko yang berpotensi sebanding dengan instalasi Severo dan pada sejauh mana bahaya pipa dapat dikendalikan secara memadai. Makalah kali ini akan berfokus pada perangkat pohon peristiwa baru untuk mengatasi keterbatasan pendekatan IPU-KOOA yang terlalu konservatif untuk membuktikan kemampuan pendekatan ini menggunakan PET yang dimurnikan dicontohkan melalui studi kasus nyata pada pipa gas alam bertekanan tinggi yang membandingkan hasil sebenarnya dengan hasil yang diperoleh dengan metode konvensional dalam kaitannya terus berkembang dan kerusakan. Next. Kemudian ada assessment. Di diagram bisa diperoleh mengenai peristiwa yang diakibatkan oleh dan pencegahan yang efisien. Kelemahan dari desain dan prosedural dapat diidentifikasi di sisi kiri dan probabilitas sebagai hasil dari suatu peristiwa yang tidak disengaja dapat ditentukan. Sedangkan di sisi kanan dibuat berdasarkan event analysis atau ETA yang menggambarkan kemungkinan bahaya besar yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak disengaja ataupun disengaja, dengan mempertimbangkan apakah penghalang keselamatan yang terpasang itu berfungsi atau tidak dan faktor-faktor tambahan atau pendukungnya. Next. Kemudian ada ETA development. Ada ETA development sendiri menjelaskan tentang pengembangan event analisis yang digunakan untuk penilaian risiko pada pipa gas alam yang terkubur. Untuk ETA sendiri itu memiliki beberapa cabang yang masing-masingnya itu digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian yang berbeda-beda. Cabang-cabang tersebut itu mencakup ada probabilitas keseluruhan terbakar, di mana probabilitas ini penghitungannya itu menggunakan model IPU-KOOA yang menghitung probabilitas terbakar berdasarkan laju pelepasan massa gas alam. ETA yang digunakan pada probabilitas keseluruhan terbakar ini didasarkan pada laporan EGIG yang memberikan frekuensi kegagalan berdasarkan ukuran kegagalan. Kemudian yang kedua ada kebocoran terhalang atau tidak terhalang, di mana pada cabang kedua ETA ini mempertimbangkan pilihan antara kebocoran terhalang atau tidak terhalang, itu tergantung pada ukuran dari kebocorannya. Persentase dari kebocoran terhambat atau tidak
halang ataupun terhambat sendiri itu disebabkan dari jenis kerusakan pipa. Jika kerusakan itu berasal dari gangguan luar, pelepasan tanpa halangan dapat lebih mungkin terjadi. Sedangkan jika kerusakan disebabkan oleh korosi, pelepasan umumnya akan terhambat. Kemudian yang ketiga itu ada probabilitas terbakar langsung, di mana pada penghitungan ini sesuai dengan laporan HSE pada tahun 2015 yang disarankan menggunakan probabilitas terbakar langsung default sebesar 0,15, di mana probabilitas ini mempertimbangkan dua parameter, yaitu ada PAI, yakni potensi penyalaan otomatis tergantung pada T dan KIT aktual. Kemudian ada PSD, yakni potensi pelepasan listrik statis yang berhubungan dan pelepasan energi untuk material yang dilepaskan dengan definisi sebagai P 1/3, di mana pendekatan seperti ini dapat memungkinkan perhitungan probabilitas bersyarat penyalaan langsung yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan IPU-KOA yang hanya memberikan nilai yang sangat umum, terutama pada analisis penilaian risiko. Terus yang terakhir itu ada probabilitas terbakar lokal dan terbakar jauh. Untuk penilaian dengan probabilitas ini, di mana probabilitas kondisional yang sesuai eta sendiri pada probabilitas terbakar tertunda lokal dan terbakar tertunda jauh ini dapat menghasilkan deskripsi yang lebih rinci tentang semua kemungkinan hasil dan probabilitas sendiri yang terkait dengan kejadian kecelakaan pada pipa gas alam yang terkubur. Next. Baik, selanjutnya untuk metodologi yang dipakai yaitu seperti yang dijelaskan oleh teman saya, mengikuti struktur inventory yang sudah diuraikan sebelumnya. Istilah masukan pertama yang dipertimbangkan adalah frekuensi kegagalan yang diperoleh dari laporan EGIG. Kemudian, probabilitas penyalaan keseluruhan dihitung menggunakan model IP UKOOA menggunakan model IP UKOOA. Jika pelepasannya tersulut, cabang kedua dari pohon peristiwa memerlukan perhitungan probabilitas penyalaan langsung dengan syarat batasnya. Dengan asumsi T atau AIT kira-kira 0,1. Pada bagian berikut, kami menyajikan dan mendiskusikan secara kritis hasil yang diperoleh untuk 3 kasus yang dipertimbangkan dengan PETA yang baru dan menarik implikasi yang relevan terhadap KRA. Selanjutnya. Baik, untuk studi kasus aplikatifnya pada bagian inventory yang baru yang dikembangkan dengan menggabungkan antara IPU-KOA dan HSE digunakan pada pipa transportasi gas alam yang terkubur dan membandingkan dengan hasil berbagai hasil yang diperoleh dengan metode IPU-KOA konvensional. Contoh yang dikerjakan didasarkan pada data desain pipa NG berikut. Tekanan operasi 44 bar, panjang keseluruhan 374 km, diameter nominal 24 inci, laju aliran 26 kg per second, total volume NG sama dengan 10,7989 meter kubik. Kami mempertimbangkan 3 ukuran LOC yaitu 1/4, 4, dan full bore. Tabel 1 merangkum tabel 1 yang bisa kita lihat itu merangkum nilai-nilai yang dihitung untuk laju aliran pembuangan, waktu pembuangan, dan frekuensi pelepasan untuk jaringan NG yang terkubur untuk 3 LOC yang dipertimbangkan menurut ETA yang sudah dibuat. Lanjut ya. Nah, sedangkan untuk tabel 2 menjelaskan hasil yang mempertimbangkan skenario jet fire dan flash fire dalam hal jarak ambang batas radiasi dan jarak konsentrasi yang berbahaya. Sebelumnya. Nah, baik, bahkan bisa kita lihat jika pendekatan peta yang dimodifikasi jelas memerlukan verifikasi lebih lanjut mengenai hasil yang dapat dipercaya, terutama melalui penjabaran statistik kecelakaan dan penilaian ketidakpastian sistematis
dengan faktor-faktor yang sesuai. Bisa kita lihat di situ ada kebocoran kecil atau seperempat. Nah, frekuensi kedua eta adalah sama dan jarak radiasinya sebanding. Dalam eta baru, flash fire diasumsikan dapat diabaikan sehubung dengan hasil dari IPU-COA etanya. LOC sedang atau 4, frekuensi tembakan jet memiliki ukuran besar dan jarak radiasi yang sama, sedangkan frekuensi tembakan kilat menurut model yang dimodifikasi menghasilkan 3 kali lipat lebih rendah. Untuk kasus full bore, dengan mempertimbangkan jumlah seluruh kasus tembakan jet dalam peta baru, frekuensi tembakan jet memiliki besaran yang sama dengan IPU-COA etanya. Dengan adanya peta baru, tembakan jet yang terhambat menunjukkan tingkat keparahan yang sama. Jarak radiasi untuk kasus yang tidak terhalang menjadi lebih panjang pada tingkat radiasi termal yang lebih rendah, namun nilai ambang batas sebesar 37,5 kW per meter kubik tidak pernah tercapai. Nah, jarak radiasi untuk flash fire yang terhalang adalah sama untuk kedua kasus, sedangkan untuk flash fire yang tidak terhalang dapat diabaikan. Frekuensi kejadian kebakaran kilat adalah salah satu tingkat lebih rendah untuk peta yang dikembangkan jika dibandingkan dengan IPU-COA-nya. Nah, selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah hasil yang dihitung untuk 3 LOC yang dipertimbangkan untuk menurut pipeline event tree analisis atau petanya. Semuanya dinyatakan sebagai fungsi ukuran lubang yang dijelaskan dalam tabel 3-nya. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan event tree analysis atau ETA merupakan suatu analisis untuk mempresentasikan urutan kejadian yang saling eksklusif dari suatu peristiwa risiko awal sesuai alur berfungsi atau tidak berfungsinya sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Nah, tujuan teknik event tree analisis ini untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain dan diterapkan dalam sistem, atau akankah peristiwa tersebut berkembang menjadi suatu kecelakaan serius. Fokus dari makalah yang kita review adalah diskusi kritis mengenai perhitungan ETA pipa untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kemungkinan konsekuensi dari kecelakaan pada pipa gas alam yang terkubur dalam tekanan tinggi. Pipeline event tree yang baru dikembangkan memungkinkan deskripsi kuantitatif yang lebih baik tentang taksonomi pembakaran dengan mempertimbangkan statistical basis, immediate, delayed, local, dan remote ignition probability. Kerangka kerja ini yang memungkinkan penilaian kuantitatif perbedaan antara kemungkinan delay, local, dan remote ignition probability dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk RA pipa. Remote ignition probability dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk RA pipa dengan menggunakan hasil prediksi dengan pasti untuk aplikasi praktis. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.